Sejak awal saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. 29 Juli 2016. Ini di mana Ira, kapan baliknya? Di mana kamu, kapan pulangnya? Dijawab oleh Peggy ya. Kita lagi di Bandung tuh ya, 29 Juli 2016 ya. Kita lagi di Bandung. Pokok Rabu kita balik, nanti Rabu saya pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Creative Studio Family. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina Cirebon, yang mana ini adalah ada salah satu pengacara dari Peggy Setiawan yang mengeluarkan atau membuka bukti yang mana Peggy pada saat kejadian itu tahun 2016 itu ada bukti chatting-chattingan sama si Dedek ya. Jadi antara Peggy Setiawan dan Dedek yang pernah jadi saksi itu chatting-chattingan bahwa menerangkan bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung pada saat itu ya teman-teman. Jadi chattingannya ini masih tersimpan di HP-nya si Dedek dan ditunjukkan kepada salah satu pengacara dari Peggy Setiawan ya. Jadi pengacaranya itu membeberkan dan membaca chatting-chattingannya itu ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Infonya Kapolri akan mengumumkan tersangka baru. Ada tanggapan soal itu? Iya, sejak awal kan saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. Ungkap kebenaran apa adanya. Sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting. Citra Polri apapun tetap harus kita jaga. Ya. Kasih Bang. Ini kan nih, di mana Ira, kapan baliknya? Di mana kamu, kapan pulangnya? Lalu dijawab oleh Peggy, ini Juli ya 2019 ya. Ini Juli 2019. 2016 Pak. Ya, sorry. Juli 2016 ya, 29 Juli 2016. Ini di mana Ira, kapan baliknya? Di mana kamu, kapan pulangnya? Dijawab oleh Peggy ya. Kita lagi di Bandung tuh ya, 29 Juli 2016 ya. Kita lagi di Bandung. Pokok Rabu kita balik, nanti Rabu saya pulang. Nah, lalu dijawab lagi, Ira baliknya kapan Pok? Nah, mungkin bahasa gaul Pok. Iya, bahasa Ya. teman. Nah, dia jawab Polo, dia dipanggil Polo. Polo, motor kita dirampas ning polisi ya. 1 September 2016. Motor kita dirampas ning polisi, motor saya dirampas oleh polisi. Disangka geng motor. Kita eget jadi buronan. Mohon maaf ya, kirik itu bahasa guyonan lah ya. Anjing gitu ya. Nah, mohon maaf ya. Nah, jadi artinya ini dia menjadi buronan itu ya emosi gara-gara tidak tahu apa-apa. Kemudian dilanjut sama dia ya. Nah, kemudian Ira balik kapan? Soblo kalau dia kan. Kamu balik kapan? Nah, ada nih Peggy menjawab masih September ya. Rencananya sih minggu depan. Tapi kita belum bisa balik Polo, soalnya hari kita balik engkau pasti manjing sel, kata dia kan. Karena anggapnya itu geng motor itu ditahan nanti kan. Nah, kemudian kenanya ngendi, maksudnya tuh dirampasnya di mana motornya kan, kata dia kan. Dia jawab, polisinya marani ning umai kita, polisinya datang ke rumah saya, padahal kita lagi kerja di Bandung, padahal saya lagi kerja di Bandung. Beli weruh masalah apa-apa, tidak tahu masalah apa-apa. Duh, kata Peggy kan. Tapi batur kita malah nyebut namanya kita. Tapi teman saya ya malah menyebut nama saya itu. Jadi memang sedang di Bandung dan malah disebut tuh denger kan. Karena habis digerebek itu dapat kabar kan gitu. Nah, terus kata dia, ya wis Irae aja wedi on balik, tinggal balik baik. Kandaran beli salah, kejadian malam minggu paling, kata dia ya. Ya sudah, jangan takut, balik saja kan. Toh kan tidak salah, kejadian malam minggu paling. Dijawab lagi oleh Peggy masih 1 September. Kalau kita balik manjing sel pasti nebus. Nah,
Jadi kenapa dia katakan pasti nebus? Karena pasti ini motor yang diambil sama dia, geng motor, tidak ada pikiran pembunuhan kan gitu. Nah, pasti nebus kan. Kita beli duit, ya, saya tidak punya uang. Nah, sumpah kita pusing Polo. Nah, terus Peggy nanya ke dia, ke Dede, emang lagi malming, anak kejadian apa? Nanya nih Peggy-nya, bocah belakang SMP 11. Bocah-bocah masih ning sel. Nanya ke Peggy, saya terjemahkan ya. Nanya ke Dede, saya terjemahkan ya. Emang lagi malam minggu ada kejadian apa? Anak-anak belakang SMP 11 sekarang anak-anaknya masih di sel kan? Oh, jadi dia malah menanyakan ada apa kejadian malam minggu itu. Peggy itu nanyakan ke Dede malah kan. Nah, dijawab nih oleh Dede. Kejadian bocah dibacok sampai mati, karo wadone mati. Kejadian anak dibacok sampai meninggal, sama perempuannya meninggal. Nah, itu mungkin Kipina kan? Iya. Nah, itu. Oke. Nah, terus dijawab lagi nih sama 3 September sama Peggy Setiawan. Bu, kurang weru, Dek. Nah, dia ya nggak tahu kan? Saya nggak tahu, Dek, gitu. Itulah. Nah, ya. Nah, jadi ya ini sudah sangat jelas bukti yang sangat kuat ya bahwa komunikasi antara Dede dengan Peggy Setiawan ya menjelang kejadian dari Juli sampai September memang Peggy Setiawan berada di Bandung dan tidak tahu apa-apa. Jadi dia tidak pulang itu khawatir karena sudah dikabari ya geng motor. Jadi dikiranya ya dia geng motor kemudian motornya disita kan. Nah, khawatir, tapi pikiran dia kan tetap nebus kan itu. Makanya dia bilang saya nggak punya uang buat nebusnya. Nggak ada tuh pikiran pelaku pembunuhan apa, nggak ada waktu itu ya. Oke, itu ya. Berarti ini optimis nggak buat nanti pas pra-peradilannya? Optimis kalau hakimnya nggak masuk angin udah. Iya. Udah jelas kok. Sekarang alat buktinya apa? Kalau dari bukti-bukti yang saksi-saksi kemudian chat-chat digital ya sudah jelas. Lalu alat bukti dari penyidik apa? Menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ya, cuma mohon maaf ya, saya ini memang tidak ikut dilibatkan dalam sidang pra-peradilan. Jadi nanti saya nggak ada di sana ya. Jadi saya bagian di sini ya sampai di Jakarta gitu loh. Nah, jadi yang pra-peradilan ada rekan saya sendiri. Artinya sama saja ya, semuanya juga optimis gitu. Jadi artinya kenapa nih? Saya kan optimis banget kan. Nah, memang ada bagiannya. Jadi bagian Prapit rekan kami ada 22 orang ya. Untuk saya memang tidak masuk karena ditugasi oleh ketua koordinator advokat, koordinator penasihat hukum Peggy Setiawan. Saya tidak dimasukkan di Prapit. Jadi saya di bagian di luar Prapit. Nanti kecuali ya. Sampai sidang pokok perkara kalau Prapitnya misalnya ya tidak dikabulkan sampai pokok perkara saya pasti ikut sidang. Halo guys, nah salah satu kuncinya adalah orang ini yang saya maksud, yang menangkap yang namanya Peggy Setiawan palsu itu. Sebenarnya orang ini tahu ya pembayar anak-anak geng itu, geng motor itu. Inilah kunci salah satunya orang itu ya. Kasus Pinan ini ya melibatkan yang namanya jenderal-jenderal karena melindungi seorang bandar bubuk satu kapal yang ditangani oleh bapaknya Eki yaitu Rudiana. Kala itu orang ini tahu persis kok, orang ini selalu sangat dekat sama geng motor itu ya. Orang inilah yang sangat dekat dengan geng motor tersebut. Jadi jangan terkecoh kalian dengan orang kesurupan lah apalah ya ini tahu yang mantek yang namanya Eki itu dia tahu samarannya namanya Aldo ya. Jadi harus perkaranya Peggy Setiawan ini, Peggy Setiawan sampai detik ini saya berani mengatakan bukanlah pelaku kasus pembunuhan itu. Dia hanyalah korban penzoliman menurut saya. Dari mana saya sampai berani mengatakan itu? Peggy ini ditahan oleh pihak kepolisian hanya 2 alat bukti. 1 dikatakan berdasarkan ijazah KTP. Apa hubungannya kasus pembunuhan ini sama ijazah sama KTP? Kecuali kalau pemalsuan ijazah ataupun ijazah ini dipakai untuk membunuh. Itu kan yang masuk di akal. Yang kedua, saksi. Saksi ini saksi yang tidak dapat dipercaya. Ataupun kita anggap saksi tetap nilainya 1 saksi. Tidak bisa. Jadi itu ya teman-teman, pengacara dari Peggy Setiawan membeberkan isi chattingan pada saat tahun 2016
di bulan Agustus sampai November ya. Jadi pengacara itu membeberkan isi chattingan itu sama si Dede. Jadi untung aja sampai sekarang ini masih ada chattingannya itu masih bisa dibaca ya teman-teman. Karena mengingat 8 tahun yang lalu sampai sekarang ini masih ada ya. Mungkin kalau Facebook dulu di tahun 2016 itu memakai Facebook apa gitu ya. Jadi sekarang itu masih bisa dibuka gitu ya teman-teman. Jadi sama pengacaranya itu dibeberkan, dan ini menjadi bukti kuat bahwasanya Peggy Setiawan pada hari itu ada di Bandung, dan bisa jadi Peggy Setiawan itu bisa dibebaskan ya. Dan ini bukti bahwa Peggy Setiawan ada di sana itu gitu ya teman-teman. Jadi bisa menguatkan kalau Peggy bukan pelakunya ya. Ini kalau dari versi pengacaranya si Peggy Setiawan ya teman-teman. Dan dari pengacara salah satu pengacara yang lain mengatakan Peggy Setiawan ini, saya belum yakin kalau Peggy ini pelakunya. Jadi dia itu mengatakan Peggy bukan pelaku menurut si pengacara yang yang Marwan itu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.